Sudah hafal berapa juz Quran? Baik, lanjutin ya. Tugas kamu melanjut konsentrasi. Suara ini apa keras? Saya mau tes tingkat anak apa ini? Coba saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Masyaallah, pintar benar. Belum lama kemarin pas saya nanya sama anak kecil mulai begini Pak, lapangan saya tanya, walam yakul minuman sehat. Ini berarti tidak anak kita maju, alhamdulillah. Baik, sekarang saya mau tes ibunya, siap ya Bu? Bu, siap? Lanjut ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lanjut Bu. Ini wala asri. Bu, Ibu, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini lanjutannya Bu. Kenapa jadi wala asri Bu? Ibu, coba bareng-bareng ya Bapak, adik, abang, ibu semua. Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Syamsu wal-Qamaru, Wan-Najmu, والشجر Was-Samaa, رفعها ووضع الميزان Allah tad'u wa'qimul wazna bil qisti wa la tukhsiru wal ardu wada'aha للأنعام fiha fakihatun wan nahlu dhatun أكمام wal habbu dhul 'asfi والريحان yasma wa bi ayyi anak-anak kita sudah pada pinter. Saya mau tanya kamu tahu tidak film dari Malaysia yang pemerannya anak kecil kepalanya botak, film apa? Oh, Filipin, betul. Nanti kan suaranya. Kakaknya Filipin siapa namanya? Temannya Filipin yang suka berdagang. Yang suka berpantun. Teman Filipin yang anak perempuan pakai kacamata. Teman apa? Pinter banget. Dari sekarang saya mau tanya, siapa neneknya Nabi Muhammad? Siapa neneknya Nabi Muhammad? Masya Allah, Mbak. Nih, udah jelas. Tampak kita lemah terhadap agama putra putri kita. Nggak pada kenal sama keluarga Nabi. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah.
berdusta, tidak suka berbohong, apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Insya Allah. Baik, yang kedua sikap tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Huruf sholat yang kedua huruf apa? La. Yang punya arti, punya makna layyinul qalbi. Layyinul qalbi. Tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Layyinul qalbi, hatinya lembut. Hatinya lembut, nggak suka marah-marah. Bapak, istri bapak suka marah-marah dari rumah. Pak, jawab Pak, jangan takut Pak. Istri bapak suka marah-marah dari rumah. Suka cemberut, suka ngomel-ngomel. Mana orangnya Pak? Ada di sini. Ada? Mana? Di sini Pak. Tadi kata-kata dari jujur banget. Ya Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin, tanda penghuni surga itu suka senyum dan gak pernah marah-marah. Bu, itu tanda penghuni surga. Dan tanda penghuni neraka suka cemberut. Ada di sini suka cemberut? Kalau dalam kitab Durratun Nasihin itu tanda penghuni neraka. Makanya ayo tebarkan senyum, jangan suka cemberut ya Bu. Tapi pesan saya jangan senyum sendirian. Nanti bilang orang gila. Jangan senyum sendiri. Layyinul qalbi, hati kalau nggak mudah marah-marah. Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau kau ingin mengetahui perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah lihat ketika marah. Kalau orang beriman dihadapkan dengan sebuah masalah, dia meyakini masalah datangnya dari Allah dan nanti Allah yang akan memberikan solusi. Namun orang-orang yang tidak beriman ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, banyak yang mengambil jalan pintas, banyak di antara anak muda kita yang mati bodoh diri. Ibu-ibu gara-gara ekonomi banyak yang lari ke judi online. Akhirnya apa? Ketika sudah terjebak dalam judi online, banyak yang mati bunuh diri. Suami ada yang bunuh istrinya, bahkan istri ada yang bunuh suaminya, bahkan suami bunuh anaknya dan anak bunuh orang tuanya. Gara-gara apa? Judi online. Hati-hati, ini bukan hanya di Jakarta, di Bogor, namun di daerah sudah merambat sekarang. Ya, makanya ini bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas TNI, bukan hanya tugas selama, ini tugas kita semua dalam menjaga ya, marwah dan juga menjaga kampung kita dari semua perbuatan-perbuatan kecil yang bisa merusak generasi-generasi. Ya Bu, Ibu, awas, ingat langit itu Bapak tidak langsung menurunkan emas dan bumi tidak langsung mengeluarkan perak. Kita ini makhluk syariat, makanya harus bekerja sesuai dengan syariat. Kalau bahasa orang syariat, kalau mau punya uang apa ini? Kerja. Kalau ingin pintar, belajar untuk ilmu. Ini makhluk syariat. Jangan pengen punya uang main judi. Itu keluar dari akidahnya orang-orang syariat. Ya, nauzubillah ini. Nih, layyinul qalbi, hatinya lembut. Amat tangga nggak boleh marah-marah, nggak dendam. Kita kadang-kadang mohon maaf ya, kita mau kesel berantem sama tetangga. Orangnya tidak lewat depan rumah kita, ayamnya lewat depan rumah kita sakit. Sampai pincang itu syariat Pak. Ayamnya ngomong ya Allah salah apa saya? Bu, ada yang kayak begitu? Di sini mah nggak ada alhamdulillah. Saya lagi ngomongin ibu-ibu sebelah sana. Orang sebelah sana jauh, bukan orang sini. Tapi katanya pindahan dari sini. Ibu, yang lagi kalau hati kita harus tebarkan salam, ketemu teman, ucapin salam. Ya,
Ketemu sahabat mengucapkan salam hantar, sampai ketika dalam kondisi hati sedang benci sama seorang, salam jangan tinggalkan. Kita kadang-kadang kalau lagi benci mengucap semua, ya ucapkan salam, tebarkan senyum, saling sapa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena saya sampai dengan sekarang belum pernah menemui ada orang mati kemudian gotong jenazahnya sendiri, belum pernah ketemu. Betul tidak? Pasti butuh bantuan orang lain. Makanya perlu kita menata hati pada malam hari ini. Jangan sampai, mohon maaf, tetangga beli kipas angin kita yang bergerak. Ada yang begitu? Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Akhirnya ketika tetangga beli mobil, kita masuk ambulan mati. Ada yang begitu? Awas, kenapa? Karena tidak ada yang menjaga hati. Kondisi hati orang-orang yang beriman tidak mudah terombang-ambing dengan keadaan di sekitarnya. Kenapa? Dia meyakini sebaik-baiknya saudara adalah dari Allah, untuk Allah, ikhlas karena Allah, semua karena Allah, la ilaha illallah, semua dari Allah, untuk ikhlas karena semua karena Allah, la ilaha illallah, ya semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ingat ketika kita bersandar dengan orang yang kuat, maka ketika nanti orang tersebut lemah, maka sandaran itu akan rapuh. Betul. Bersandar kepada orang kaya ketika kayanya hilang, maka sandaran kita akan rapuh. Betul. Bersandar kepada orang yang punya jabatan bisa hilang, jabatan bisa turun. Namun ketika jabatan itu hilang, maka sandaran kita akan semakin lemah. Namun kalau kita bersandar kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha segala-galanya, maka yakin Allah tidak akan bisa dan tidak akan mungkin bisa mengkhianati janji. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah maha kaya, memberikan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Ya Bu, Ibu, dosa banyak tidak? Saya mau tanya, sehari Ibu istighfar berapa kali? Dosa banyak tidak? Sehari berapa kali istighfar mohon ampun sama Allah? Bu, coba yang bangun tidur sampai dengan sekarang yang sudah istighfar 1000 kali katakan. Dosanya banyak Bu. Istighfar 1000 sudah ada belum? 500 ada 500 200 cepet. Gocap ada. Bu, dosa banyak kamu istighfar gimana konsepnya Pak? Ini Masya Allah, ingat akhir zaman, dosa itu seperti derasnya hujan yang turun dari langit. Sekarang kita mohon maaf, keluar rumah aja udah banyak dosa, betul tidak? Kalau dulu Pak Imam Syafi'i tanpa sengaja melihat betis seorang wanita, tanpa sengaja dia sholat, itu langsung usah ke hutan, mohon ampun istighfar kepada Allah. Bapak pernah melihat betis?
Betis perempuan pernah lihat Pak? Langsung nangis gak Pak? Mohon ampun sama Allah. Sekarang mohon maaf Bu, bukan lagi tanpa sengaja melihat, memang sengaja melihat. Betul? Kenapa? Karena memang banyak orang perempuan yang sengaja bumbar-bumbar auratnya. Tapi alhamdulillah iblis cakep, amin. Tertutup auratnya rapi, alhamdulillah. Burung tantang duduk boleh buka. Alhamdulillah. Udah lunas itu? Awas ibu paru-paru suami paru-paru. Ibu itu yang kedua lagi berbalik hati dalam. Baik, yang terakhir yang ketiga, ciri seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada huruf apa yang terakhir sholat? Huruf ta punya makna tarkul ma'asi. Tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah, tarkul ma'asi, dia gemar meninggalkan maksiat. Gemar meninggalkan maksiat. Ya Pak, Ibu, awas maksiat itu seperti lampu. Lampu ini kalau ada sedikit noda hitam, titik hitam, maka cahaya akan semakin memudar. Semakin besar titik hitamnya, maka semakin menutup bahkan bisa menjadi gelap. Betul. Begitu hati kita. Hati kita ada sedikit noda maksiat, maka akan menutup cahaya kebaikan. Semakin besar noda hitam tersebut, maka akan semakin menutup kebaikan-kebaikan dalam diri. Makanya Allah sampai mengatakan khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Allah mengunci rapat hatinya. Kenapa Allah bisa mengunci rapat? Tadi hatinya penuh dengan kegelapan, hatinya penuh dengan maksiat. Maksiat sedikit kalau ditumpuk lama-lama semakin tinggi dan semakin menutupi kebaikan dan cahaya dalam hatinya. Begitu kebaikan-kebaikan, jangan pandang sedikitnya. Kalau kita kumpulkan, lama-lama akan menjadi sebuah kebaikan yang besar. Jangan remehkan perkara yang kecil, jangan remehkan kebaikan yang kecil. Karena sesuatu yang kecil bisa akan menjadi besar. Begitu sama amalnya kita. Ibu, saya mau tanya, ibu suaminya sholat di rumah apa di masjid?